Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat bisa hadir di kajian majelis kita malam ini meskipun cuaca dalam keadaan turun hujan. Mudah-mudahan ini hujan rahmat, hujan memberikan berkah kepada kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam taruh senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, malam ini kita sudah masuk di pertengahan bulan Rajab, ya. Kalau yang rajin puasa Ayyamul Bid, ini sudah mulai dari tadi, ya. Tadi tanggal 13, jadi besok hari Jumat tanggal 14, dan hari Sabtu lusa tanggal 15 bulan Rajab. Nah, karena itu bagi yang saum berbahagialah, masih diberikan kesempatan untuk puasa. Masih ada waktu 2 hari ke depan, ya. Jadi hari Kamis tadi, kemudian hari Jumat dan hari Sabtu, insyaallah. Nah, jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan kajian, ya, terkait dengan pembacaan rotib yang sempat kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Yaitu sebelum membaca rotib itu ada tartibul Fatihah, yang di Tartibul Fatihah ini disebutkan beberapa niat yang kemudian kita niatkan, ya, kita sampaikan ketika membaca permulaan dari rotib ini. Dan dari niat-niat yang kemudian kita baca ini, kita akan sedikit tambahkan, ya, dari yang sudah ada dituliskan di sini. Dan alhamdulillah saya sudah minta izin, ya, kepada mu'alif, jadi yang menyusun Tartibul Fatihah ini, Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf, pada hari Ahad yang lalu. Kebetulan Al-Fakir ke sana, ke Jakarta, dan ketemu dengan beliau. Memang beliau sudah usia lanjut, ya, lahir tahun 40. Jadi kalau dihitung umur berarti sekarang sudah masuk ke usia berapa? 81, ya. 61 tahun. Masih sehat, alhamdulillah. Yang menyusun ini, iya. Dan saya minta izin untuk menambahkan, ada kalimat yang kemudian ditambahkan ketika membaca Tartibul Fatihah ini, dan beliau izinkan, alhamdulillah. Dengan alasan, ya, makin banyak niat kebaikan berarti makin baik, begitu, makin tambah kebaikan. Nah, diantaranya yang kemudian kita ingin tambahkan, kalau di bagian awal Al-Fatihah ta'ala niyati, jadi kita baca Al-Fatihah atas niat Anallaha yaqdi hajatina, bahwa Allah mudah-mudahan mengabulkan permohonan hajat-hajat kita, kebutuhan kita. Wa yaqbalu da'awatina, kemudian Allah juga mengabulkan doa-doa kita. Wa yasrahu sudurona, dan kemudian melapangkan dada-dada kita. Wa yasiru umurona, kemudian memudahkan perkara atau urusan-urusan kita. Fid dini wa dunya wal akhirah,
baik itu urusan agama, urusan dunia, dan urusan akhirat. Ini kan yang selalu kita mohonkan, agar segala hajat kita dipenuhi, segala doa kita dikabulkan, kemudian dilapangkan dada kita, dan urusan kita semuanya dimudahkan, kan begitu. Sering kita membaca yasarallahu umurana atau yasar fil umuri kuliha. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita semuanya, ya. Baik itu urusan agama, fid dini wa dunya wal akhirah. Kemudian wa yaj'aluna min ibadihi salihin. Nah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang salih-salih, hamba salihin. Kemudian wa yadkhuluna fi ibadihi syakirin, dan Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Wa yaftahu alaina futuhal arifin. Kemudian Allah membukakan atas kita futuhal arifin, ya, futuhal arifin, maksudnya ilmu yang terbuka bagi orang-orang yang arif billah, dekat kepada Allah. Nah, kemudian ini yang kita ingin tambahkan, yaitu wa yaj'aluna li da'wati hamilin. Dan Allah menjadikan kita terhadap dakwah ini menjadi orang-orang yang mengembannya, hamilu dakwah. Wa yaj'aluna li da'wati hamilin. Dan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mengemban dakwah ini. Kemudian wabil islami mutamasikin, dan terhadap agama Islam ini kita termasuk orang-orang yang selalu berpegang teguh. Wabil islami mutamasikin, tamasuk dengan Islam. Nah, ini yang kita tambahkan di permulaan membaca ratib ini. Fayasfi mardona. Nah, yang berikutnya adalah menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Wa mardal muslimin, dan juga orang-orang yang sakit di antara kaum muslimin. Wa yakfina syarra iblisa wa junudih. Kemudian menyelamatkan kita, ya, dari keburukan syarra iblis wa junudih, dan bala tentaranya, minal jinni wal insi, daripada jin dan manusia, wa syarra zalimin, dan juga keburukan orang-orang yang melakukan kezaliman. Seperti yang hari-hari ini kita saksikan, ya, betapa nampak kezaliman itu di tengah-tengah kita. Di antaranya perlakuan hukum yang tidak adil. Di satu kerumunan kemudian dituntut dengan hukuman yang berat, bahkan dipenjara. Sementara kerumunan yang lain malah dibiarkan dengan alasan spontanitas atau yang lain-lain. Kalau spontan kok disiapkan hadiah gitu, ya. Itu mah bukan spontan, itu sudah persiapan, sudah disetting. Tetapi kemudian dengan alasan itu tidak ada kemudian perlakuan hukum yang sama dengan yang diterima oleh kerumunan di Petamburan, kan begitu. Ini kan aneh. Secara kasat mata orang yang akalnya sehat gitu bisa membandingkan, kok ini kemudian dilakukan dengan keras tapi yang ini tidak gitu. Apa maknanya di sini? Berarti ada ketidakadilan. Kata lainnya adalah kezoliman gitu. Zolim. Karena kalau adil berarti perlakuannya harus sama, kan begitu. Kesamaan di hadapan hukum. Dan ini tentu tidak akan bisa dilakukan oleh pemimpin yang bukan pemimpin Islam, ya. Jadi kita merasakan sampai tahun ini ketika Islam pemimpinnya tidak muncul ke permukaan, memimpin umat, ya, kemudian menjalankan hukum Islam. Nah, di sini kita tidak bisa merasakan keadilan dalam penerapan hukum Islam. Karena itu kita sangat memerlukan adanya pemimpin yang bisa menerapkan keadilan ini. Dan tidak mungkin ada keadilan bagi seorang pemimpin kecuali menerapkan hukum yang berasal dari zat yang maha adil.
ya, yang pasti akan menjadikan keadaan itu kemudian tegak di dalam pemerintahan dan kehidupan manusia ketika kemudian dijalankan oleh seorang pemimpin dan kepala negara. Oleh karena itu diingatkan kepada kita memang di tahun 1442 Hijriah ini, bulan Rajab, kita diingatkan dengan peristiwa diruntuhkannya, dibubarkannya institusi khilafah Islam 100 tahun yang lalu. Jadi tepat 100 tahun hitungan Hijriah. Kalau hitungan Masehi kan nanti 3 tahun lagi, 2024 ya, 3 tahun lagi. Tapi hitungan Hijriah bedanya kan memang setiap 33 tahun ya, setahun gitu ininya perbedaannya. Jadi kalau 100 tahun pas 3 tahun sebetulnya. Makanya peristiwa misalnya dalam surat Al-Kahfi itu ada kisah Ashabul Kahfi yang mereka kemudian berada di dalam gua itu selama berapa tahun? 309 tahun. Iya kan? 39 tahun itu hitungan miladinya, hitungan Masehi. Ya. Kalau Hijriahnya? Sebentar. Hijriahnya ya, 309 tahun. Hijriah itu kan lebih sedikit sebetulnya. Lebih sedikit. Tapi kalau kemudian hitungan pakai hitungan Masehi, pas 300 tahun. Jadi kenapa dikatakan di situ 309 tahun? Karena memang pakai hitungan Hijriah gitu. Ditambah 9 tahun. Jadi setiap 100 tahun, nah kan nambah 3 tahun tuh. Kalau 300 tahun berarti nambah 9 tahun. Sehingga Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua selama 309 tahun hitungan Hijriah. Hitungan Masehi pas 300. Hitungan Hijriah lebih 3 tahun. Itu peristiwa yang luar biasa ya, kejadian luar biasa. Nah, kita mengingatkan di bulan Rajab 1442 Hijriah, karena Rajab 1342 Hijriah yang lalu 100 tahun, nah itu diruntuhkannya sistem khilafah Islam. Oleh karena itu kita sebetulnya sangat urgen untuk kemudian menghadirkan seorang pemimpin yang adil. Yang pemimpin adil ini tidak akan mungkin ketika tidak menjalankan hukum yang berasal dari Zat yang Maha Adil. Itulah hukum Islam. Jadi wasarra zalimin, dan keburukan orang-orang zalim. Wa yaghfiru lana, dan mudah-mudahan Allah mengampuni bagi kita, wali walidaina, bagi orang tua kita, wa yarhamhuma kama rabbayana shighara, dan memberikan rahmat kepada keduanya sebagaimana mereka telah mendidik kami ketika masih kecil. Wa yarzuquna birrahumah, dan Allah memberikan rezeki kepada kami untuk berbakti kepada keduanya, birrul walidain, fil hayati dunya wa ba'dal mamat, baik itu dalam kehidupan dunia maupun setelah kematian mereka. Ya, beruntunglah kalau masih ada orang tua yang masih hidup. Kalaupun sudah meninggal, tetap ada birrul walidain. Berupa apa? Nah, seperti kita mendoakan ketika haul ya, termasuk yang tadi kita bacakan Fatihahnya, itu adalah salah satu bentuk birrul walidain kepada orang tua kita yang sudah meninggal, wabak dan mamat. Dan kalau mungkin tidak hanya setahun sekali ya didoakan, tetapi paling enggak seminggu sekali setiap malam Jumat kita baca Yasin, baca tahlil, kita hadiahkan pahalanya kepada para almarhum almarhumah gitu. Bahkan kalau mungkin setiap hari kita bacakan Fatihah untuk mereka. Ya. Termasuk diantaranya kalau tidaknya setiap hari ya, setiap selesai kita mendengar azan,
Ini kalau para habaib selalu setelah azan itu ada doa setelah Allahumma robba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya sampai di ujung innaka latul mu'min. Kemudian setelah itu ada rabbighfirli wali walidayya. 5 kali itu. Rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ujungnya itu. Itu doa yang dibaca setelah azan sebagai bentuk juga birrul walidain gitu. Bahkan dibacanya 5 kali itu. Rabbighfirli wali walidayya, 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 yang terakhir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau kita dengar azan sehari 5 kali, berarti kita mendoakan 5 kali setelah azan itu untuk 2 orang tua kita. Dan yang pasti ya kita setelah sholat kita baca doa lagi begitu. Itu bagian dari birrul walidain. Kemudian niat kita yang lain adalah warzuqna ziyaratal haramain, dan berikan rezeki kepada kami untuk berziarah kepada haramain, 2 kota suci. Bahkan fi kulli sanah, setiap tahun nih. Wa rizqan halalan tayyiban, dan diberikan rezeki yang halal dan baik, kasiran yang banyak, mubarakan dan berkah, wasi'an yang lapang atau luas, min ghairi ta'abin tanpa kepayahan ya mendapatkannya, wala masyaqqah tanpa kerepotan, wala dair dan tanpa kesusahan. Nah, ini kan harapan kita, dapat rezeki yang mudah, tidak sulit ya, lapang, berkah. Nah, ini harapan kita. Kemudian wabiniyati jalbi kulli khairin, dan dengan niat untuk menarik setiap kebaikan, wadaf'i kulli mihnatin, dan menolak setiap mihnah, cobaan, wabu'sin ya, dan kesulitan atau kesusahan, wa fitnatin dan fitnah, wadoir dan ya tadi kemudaratan, wa kuwatil iman, dan juga diberikan kekuatan iman, wal yakin dan keyakinan, waridho wa taslim, dan juga kerelaan, ridho dan kepasrahan, taslim. Nah, ini beberapa akhlak di dalam Islam yang kemudian ditekankan kepada kita. Wa hifzil Qur'anil azim, kemudian diberikan juga hafalan Quran ya, tahfiz Quran, hifzil Qur'anil azim wal amali bima alimna, dan bisa mengamalkan apa-apa yang diajarkan kepada kami, wal ikhlasi fihi, kemudian ikhlas di dalamnya, wa qabulihi, dan diterima, dikabul, fa husulul barakati wal afiatis samilah, kemudian tercapai segala keberkahan dan juga keselamatan yang sempurna, al-kamilah ini sama syamilah, menyeluruh, al-kamilah sempurna, wa mahabbatis salihin, dan kecintaan kepada orang-orang salih, wal aitam, dan anak-anak yatim, wal fuqara, dan orang-orang fakir, wal masakin, dan miskin. Jadi ini doanya niatnya banyak ini, cakup semua. yang mudah-mudahan salah satu di antaranya bisa tercapai gitu. Kalaupun tidak semua, harapan kita semuanya, tapi kan tentu keterbatasan kita. Kemudian wabiniyati rahati indal maut, dan dengan niat istirahat, rehat ya, ketika datang kematian, wal afi indal hisab, dan diberikan keselamatan ketika hisab, ketika perhitungan nanti, wal wafati ala husnul khotimah, dan juga wafat di atas husnul khotimah. Ini luar biasa nih, niatnya banyak nih. Oleh karena itu ini penting dibaca sebelum membaca ratib ya. Kita alhamdulillah lah, meskipun seminggu sekali kita baca setiap malam Jumat insyaallah, karena di antara salah satu malam yang dijabahnya doa kan malam Jumat
Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam 2 Id. Ya. Jadi di antara 5 malam itu ada malam Jumat. Nah ini harapan kita adalah diijabahnya di malam ini. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyah. Kita baca dengan niat-niat yang tadi disebutkan tadi itu. Wa ala kulli niyatin sholihah, dan juga atas setiap niat-niat yang baik yang mungkin tidak dicakup tadi itu. Kita punya niat khusus tertentu, kita bacakan Fatihah dengan niat-niat itu. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa, dan juga kepada hadratin Nabi al-Mustafa yang terpilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi, para istrinya, wa zurriyyati, dan keturunannya, wa ahli baiti, dan ahli baitnya, wa ansarihi, dan para penolongnya, wa asharih, dan zuriyah keturunannya. Summa ila arwahil anbiya wal mursalin, kemudian kepada para ruhnya para nabi dan juga para rasul, wal auliya wasyuhada wassalihin, dan juga para wali dan orang-orang mati syahid dan orang-orang salih, wal aimatil mustahidin, para imam mustahid, wal ulama'il amilin, dan juga ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah, di sini disebutkan khususon. Nah, ini silsilah kepada para habaib yang ada di Hadramaut ini. Ila ruhi sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Ini pangkal dari para habaib yang kemudian melahirkan banyak marga di situ. Ada Al-Attas, ada As-Saqaf atau As-Segaf, ada Al-Idrus, ada lain-lain macam-macam. Nah ini silsilahnya itu, syajaratul silsilahnya itu sampai ke Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Ini satu-satunya yang selamat kemudian melahirkan keturunan dari beliau, kemudian lahir para habaib yang banyak jumlahnya. Makanya selalu ketika silsilah itu ya yang ujungnya nanti dibaca di sampai ke Al-Muhajir ilallah, dikatakan yang berhijrah menuju kepada Allah, yaitu Al-Habib Ahmad bin Isa. Kemudian wasin faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya rahmatullah. Ini juga penghulunya para habaib yang ada di Tarim. Summa ila ruhi Syekhil Kabir Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, dan seterusnya. Ini silsilah-silsilah yang kemudian sampai kepada para habaib kita. Nah nanti mungkin kita bisa tambahkan juga sebetulnya guru-guru kita begitu sebetulnya, masyayikh kita, baik itu muassis Hizbut Tahrir yang awal maupun yang asani yang kedua. Nanti kita tambahkan di bagian akhir dari masyayikh yang disebutkan dalam silsilah ini. Baik, mungkin itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bil qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin tagfiruli dunubi wa jallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bi taqwa wa idraki ghayanti bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dzurriyyati wa syi'ati wa wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihi masyarran di syarrin min insin wa jinnati bifadlika basyirni bihusnil khawatimi wa birahmatil khilni bidaril iqamati alaihi minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.